Kromboloni memang sekarang lagi viral ya. Bahkan katanya harganya bisa mencapai 30 sampai 40 ribu per picisnya. Bahkan saking viralnya mau cari pastrinya di toko bahan kue semua katanya pada kosong. Jadi di video kali ini saya mau coba bikin kromboloni dengan membuat adonan pastrinya sendiri tanpa mixer dan tanpa oven. Yang saya mau buat ini versi KW atau versi ekonomisnya ya. Kemiripannya pun juga paling cuma berapa persen. Untuk bahannya sendiri saya sudah catat di atas ya. Di sini saya menggunakan terigu protein sedang. Setelah semua bahannya selesai kita siapkan, ini langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama ini kita masukkan ke baskom susu cairnya, gula pasir dan telur. Ini kita kocok dulu sampai gula pasirnya larut. Kemudian kita masukkan baking powder dan raginya. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Ini kita aduk-aduk sampai membentuk adonan ya. Setelah itu kita masukkan margarinnya, disusul dengan garam ya. Kemudian kita lanjut aduk lagi, kita uleni. Ini di sini kalau susah pakai spatula kita menggunakan tangan saja ya. Kita uleni sampai kalis atau tidak melengket seperti ini. Kemudian kalau sudah kalis, ini kita simpan. Kemudian kita tutup dan diamkan selama 10 menit. Sambil menunggu 10 menit, ini kita siapkan dulu untuk bahan olesannya. Ada 2 sendok makan margarin, 3 sendok makan terigu, dan 50 ml minyak. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata atau teksturnya seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita sisihkan dan kita kembali ke adonannya. Ini sudah cukup 10 menit, kita ambil dan kita pipihkan ya. Kemudian kita potong-potong, boleh juga ditimbang kalau mau diseragamkan beratnya dan bagi beberapa bagian. Kemudian kita bentuk atau kita rounding seperti ini. Lakukan semua adonan sampai selesai ya. Kalau semua adonan selesai dibentuk, dibundar seperti ini kita diamkan lagi dan ditutup menggunakan serbet selama 1 jam. Setelah 1 jam, ini kita buka, kemudian kita siapkan alas agar adonannya tidak melengket. Kemudian kita gilas atau kita rolling. Kalau melengket boleh dikasih lagi terigu ya. Ini adonan kita lakukan semua seperti ini sampai selesai semua. Setelah itu, ini kita ambil 1 lembar adonan, kemudian kita olesi dengan bahan olesan yang sudah tadi dibuat. Kemudian kita ambil lagi adonan satunya, kemudian kita tumpuk di atasnya. Kita rapikan bagian-bagian pinggirnya. Kemudian kita oles lagi dengan bahan olesan. Ini kita lakukan sampai semua adonan selesai dioles dan ditumpuk. Kemudian ini kita gilas kembali atau kita rolling kembali. Setelah agak tipis, ini kita potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau ya untuk memotong adonannya. Kemudian setelah selesai dipotong, ini kita gulung sambil ditekan-tekan sedikit ya. Setelah itu ini hasilnya. Kemudian lakukan semua ya sampai adonan habis digulung. Untuk ujungnya boleh direkat-rekatkan atau dipencet-pencet ya, agar pada saat digoreng itu tidak terbuka. Setelah selesai semua, ini kita tekan-tekan ya.
Untuk adonannya ini ada yang saya ikat pakai benang, ada yang tidak. Jadi nanti kita bandingkan setelah selesai digoreng atau selama proses penggorengan yang mana yang lebih bagus hasilnya. Jadi yang pertama saya goreng ini adalah adonan yang tidak saya ikat dengan benang. Nah, ini hasilnya ternyata dia terbuka ya dari gulungannya, kurang bagus. Kemudian setelah kecoklatan tadi kita angkat, kemudian ini kita lanjut goreng yang sudah saya ikat dengan benang. Nah, ini hasilnya lumayan bagus ya, tidak terbuka lagi dari gulungan-gulungannya itu. Nah, ini kita bolak-balik agar kematangannya merata. Setelah kecoklatan ini kita angkat semua dan kita tiriskan. Setelah selesai ini kita bisa lihat perbedaannya ya, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini dua yang tidak diikat dan dua di bawahnya lagi itu yang kita ikat dengan benang. Nah, saatnya kita isi dengan isian ya. Untuk isiannya disesuaikan selera saja. Kebetulan di sini saya punya selai coklat, jadi saya isi dengan selai coklat saja. Kalau menurutku ini enak, cuman kalau saya bisa saran lebih baik beli pastrinya saja, lebih gampang dan lebih cepat. Oh iya, tahu nggak teman-teman, ternyata kromboloni ini adalah hasil perkawinan silang antara donat bomboloni dan croissant. Jadi yang mau coba di rumah silahkan, dan kalau gagal jangan salahkan resep saya ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.